Hai teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian sehat walafiat ya. Lama kita tidak berjumpa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bahasa Indonesia kelas 3 SD bab 5 bola-bola coklat. Oh iya, bagi teman-teman yang baru saja bergabung dengan channel ini, saya ingatkan untuk like, share, and subscribe ya. Oke teman-teman, mari kita mulai dari materi yang pertama. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu tentang poster. Poster dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah plakat yang dipasang di tempat umum, bisa berupa pengumuman atau iklan. Adapun pengertian lain dari poster itu adalah salah satu media visual penyampaian informasi atau pesan kepada pembaca yang mengkombinasikan tulisan dan gambar yang menarik. Tujuan dari poster dapat bervariasi teman-teman, seperti komersil, kemudian informasi publik, tujuan kemanusiaan, atau lainnya. Sedangkan ciri-ciri poster diantaranya adalah sebagai berikut teman-teman. Yang pertama, didesain pada media kertas atau kain dengan motif yang menarik. Kemudian ciri yang kedua adalah mengandung kalimat persuasif atau ajakan. Ketiga, menggunakan bahasa yang padat, singkat, jelas, dan mudah dipahami. Lalu keempat, menggunakan kombinasi elemen-elemen seperti huruf, angka, simbol, dan gambar ya teman-teman. Lalu ciri yang terakhir yaitu penggunaan tulisan yang jelas dan variasi gaya tulisan untuk menambah daya tarik visual. Jadi dalam poster tidak hanya ada tulisan ya teman-teman, tapi bisa ada gambar, angka, atau bahkan simbol juga supaya terlihat menarik untuk dibaca. Lalu berikutnya ini teman-teman, ada jenis-jenis poster berdasarkan isinya. Yang pertama itu poster pendidikan. Contohnya seperti ini ya teman-teman, dari poster pendidikan. Poster pendidikan berisi informasi atau pesan yang dapat memberikan pendidikan kepada masyarakat. Poster ini bertujuan untuk menyampaikan pesan-pesan penting mengenai pendidikan atau menambah wawasan pengetahuan kepada pembaca. Kalau yang ini adalah contoh dari poster pendidikan tentang kurikulum merdeka dan paradigma pembelajaran baru. Begitu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan jenis poster yang kedua, itu ada poster niaga atau memiliki nama lain poster promosi. Contohnya seperti gambar ini ya teman-teman. Ini ada poster promosi dari paket soto ayam di Papa Ron's Pizza. Poster niaga atau promosi berisi penawaran atau promosi, bisa barang maupun jasa ya teman-teman. Tujuan dari poster ini adalah untuk memperkenalkan atau menawarkan barang atau jasa kepada pembaca. Lalu jenis poster yang ketiga adalah poster layanan masyarakat. Ini adalah contoh dari Posyandu, poster layanan masyarakat tentang Posyandu ya teman-teman. Di mana poster layanan masyarakat itu berisi informasi mengenai layanan-layanan yang ditawarkan kepada masyarakat seperti layanan kesehatan atau kesejahteraan masyarakat. Poster ini bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat. Jadi bisa tentang kesehatan, misalnya nanti tentang penanggulangan demam berdarah ataupun bahkan ajakan untuk menjaga lingkungan, begitu ya teman-teman. Lalu jenis poster yang keempat adalah poster kegiatan. Contohnya seperti ini. Ini ada tentang poster lomba presenter cilik 2015. Poster kegiatan berisi informasi tentang suatu kegiatan yang akan diadakan. Tujuan dari poster ini ialah agar banyak orang mengetahui kegiatan tersebut dan ikut serta dalam mengikuti maupun meramaikan acara tersebut. Lalu jenis poster yang kelima adalah poster karya seni. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Ini ada poster Ayo Bangun Indonesia.
Jadi, poster karya seni lebih bersifat ekspresif dan dapat diinterpretasikan secara berbeda oleh setiap individu. Poster ini biasanya digunakan untuk tujuan artistik atau pameran seni. Sampai sini bisa membedakan ya teman-teman antara kelima poster tersebut. Oke, dan bagi teman-teman untuk membuat poster itu jangan lupa harus ada judul, kemudian dilengkapi dengan gambar menarik. Kemudian nanti kalau poster promosi itu juga berarti harus memberikan keistimewaan produk. Lalu ada juga alamat atau bisa juga menambahkan daftar harga, menu yang tersedia di dalam toko atau jualan kalian. Kemudian ada juga kontak yang bisa dihubungi, baik itu kontak telepon ataupun sosial media yang dipunya. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Di selanjutnya kita akan membahas tentang wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan antara narasumber atau terwawancara dan pewawancara. Lalu kira-kira bedanya apa ya teman-teman, narasumber dan pewawancara? Oke, mari kita bahas yang pertama. Di sini ada pewawancara. Adalah pihak yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan dalam menggali informasi yang diinginkan. Jadi orang yang bertanya dalam wawancara itu disebut dengan pewawancara. Atau juga nama lainnya yang biasa kita jumpai di televisi itu adalah reporter, teman-teman. Sedangkan narasumber atau terwawancara itu adalah pihak yang menjadi sumber informasi yang memiliki wawasan luas terkait informasi yang diinginkan pewawancara. Atau dengan kata lain, narasumber itu adalah orang yang diwawancarai, teman-teman. Sampai sini bisa membedakan ya antara pewawancara dan narasumber? Oke, good job. Kita lanjutkan ini tentang tahap-tahap wawancara. Jadi tahap-tahap wawancara yang perlu diketahui pewawancara itu ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah tahap sebelum wawancara. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan sebelum melakukan wawancara adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan dan menghubungi narasumber. Jadi terkait apakah beliau mau untuk menjadi narasumber kalian, kemudian kapan, misalnya di mana, jam berapa, tanggal berapa, begitu ya teman-teman. Lalu yang kedua adalah mempersiapkan dan menyusun pertanyaan. Jadi jangan sampai nanti pada saat kalian wawancara itu kalian bingung harus bertanya apa lagi. Jadi itu perlu dipersiapkan sebelum wawancara. Yang ketiga, mempersiapkan diri dan alat yang dibutuhkan dalam wawancara. Jadi, pada saat kalian wawancara itu tidak hanya datang begitu saja teman-teman, tapi kalian juga perlu membawa alat tulis untuk mencatat poin-poin penting jawaban narasumber, atau kalian juga bisa membawa alat perekam suara untuk nanti kalau ada materi yang kalian lupa atau ada jawaban narasumber yang kalian lupa, kalian bisa tinggal men-setel atau memutar ulang rekaman tersebut. Dan yang keempat adalah menghubungi narasumber 2 hari sebelum wawancara untuk mengkonfirmasi ulang tanggal, waktu, dan lokasi wawancara. Lalu tahap berikutnya adalah tahap wawancara. Pada tahap wawancara ada beberapa etika yang perlu diperhatikan, yaitu pertama, kalian harus datang 15 menit lebih awal ke lokasi wawancara dan persiapkan lokasi supaya kondusif. Lalu kedua adalah perkenalkan diri ketika narasumber tiba. Dan yang ketiga, sampaikan terima kasih kepada narasumber yang ingin meluangkan waktunya untuk melaksanakan wawancara, teman-teman. Sedangkan ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan saat melakukan wawancara, di antaranya sebagai berikut teman-teman. Yang pertama, kalian harus menyampaikan terlebih dahulu masalah atau topik wawancara. Jadi kira-kira teman-teman ini ingin mewawancarai narasumber tentang apa? Misalnya, kalian mau mengetahui bagaimana cara menjadi pengusaha yang sukses, atau cara mengelola sampah menjadi kompos dan lain sebagainya. Kedua, menyampaikan pertanyaan dengan jelas dan santun. Ketiga, memperhatikan kontak mata dengan baik yang menunjukkan ketulusan teman-teman. Dan yang keempat, menunjukkan antusiasme dan ketertarikan.
Kelima, memiliki ekspresi, gestur tubuh, dan senyum ramah dengan tepat. Dan selanjutnya adalah hindari menyela jawaban narasumber. Jadi pada saat kalian mau bertanya lagi kepada narasumber, itu jangan sampai memotong pembicaraan narasumber ya teman-teman. Tunggu beliau selesai menjawab, baru kalian ajukan pertanyaan berikutnya. Dan yang terakhir adalah mencatat poin penting jawaban narasumber. Lalu, tahapan berikutnya dalam wawancara adalah tahap setelah wawancara. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan sesudah wawancara adalah sebagai berikut. Yang pertama, kalian harus menyampaikan hasil catatan atau informasi yang diperoleh untuk mendapatkan koreksi. Dan yang kedua, menyampaikan ucapan terima kasih kepada narasumber ya teman-teman. Ini jangan sampai lupa, karena beliau telah menyempatkan waktunya mau kita wawancarai. Jadi di akhir sesi wawancara kita harus menyampaikan ucapan terima kasih. Lalu materi berikutnya teman-teman, kita akan membahas tentang gambar atau ilustrasi. Ilustrasi itu berasal dari bahasa Latin teman-teman, yaitu illustrare, yang berarti menjelaskan atau menerangkan. Sedangkan dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilustrasi itu berarti gambar, foto, atau lukisan untuk membantu memperjelas isi buku, karangan, dan sebagainya teman-teman. Kemudian ini ada beberapa fungsi gambar atau ilustrasi pada bacaan, itu dibedakan menjadi 4 kategori teman-teman. Yang pertama adalah fungsi deskriptif, di mana gambar ilustrasi ini menggantikan penjelasan tertulis atau berbasis teks. Lalu fungsi yang kedua adalah fungsi ekspresif, yaitu ilustrasi dalam gambar membantu teks untuk mengekspresikan emosi, situasi, atau konsep yang abstrak atau sulit dipahami teman-teman, sehingga menjadikannya lebih terarah, berani, dan konkret. Jadi melalui gambar ilustrasi itu kita jadi tahu maksud dari bacaan tersebut itu apa gitu ya teman-teman, lebih nyata begitu maksudnya. Lalu fungsi gambar ilustrasi yang ketiga adalah fungsi kuantitatif, di mana fungsi gambar ilustrasi yang menguraikan data statistik seperti bagan, grafik, tabel, dan foto, serta memudahkan seseorang untuk membaca maupun mengolah data. Dan fungsi gambar ilustrasi yang keempat adalah fungsi struktural, untuk memberikan rincian bagian dari suatu objek atau sesuatu yang lain. Sampai sini paham ya teman-teman? Iya, bagus sekali. Oke teman-teman, ini selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja sih kira-kira hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar ilustrasi. Ini ada 4 ya teman-teman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kesesuaian gambar atau ilustrasi dengan bacaan. Jadi jangan sampai nih bacaannya itu membahas tentang makanan kesukaan, lalu gambar ilustrasinya di situ ada mobil-mobilan, ada buku, ada apa itu namanya, sepeda gitu ya teman-teman. Itu kan tidak sesuai ya dengan bacaannya. Lalu yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah komposisi warna yang digunakan. Kenapa harus diperhatikan? Jadi supaya pembaca itu tertarik untuk membaca bacaan atau karangan kita, maka gambar ilustrasinya itu harus memiliki warna-warna yang menarik ya teman-teman. Lalu yang ketiga adalah kerapian gambar atau ilustrasi. Dan yang keempat adalah nilai seni atau estetika gambar ilustrasi. Mudah dipahami ya teman-teman? Oke, baiklah teman-teman, sekiranya cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Bye-bye. Tetap semangat belajar ya.